Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Gelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Sandikolo, Bumi Mojopahit. Pemirsa, di kesempatan yang lalu dijelaskan bahwa Prabu Mojopahit telah mendelegasikan untuk pengiriman putra-putra dari Bre Kertabumi yang ada di Keli diserahkan sepenuhnya kepada ayahnya, yaitu Bre Kertabumi itu sendiri. Karena kenyataannya pengiriman yang dilakukan oleh eyangnya ternyata sudah bocor. Musuh-musuh Mojopahit nampaknya mengintai rencana-rencana yang dilakukan oleh penguasa Mojopahit. Oleh sebab itu, Bre Kertabumi yang langsung pulang dari Probolinggo langsung menuju ke kota raja, maka pendelegasian itu tentu saja diterima. Dan kemudian proses pengiriman putra-putranya yang akan dilaksanakan ke Belambangan, kembali di Wipo, dan ke Balakumba, Kalimantan Barat dan Madura dilakukan sendiri lewat Keling. Tentu saja tidak mengurangi rencana semula. Bahkan penyamaran pun tetap dilakukan. Djoko Soejarno yang akan dikirim ke Belambangan tetap menyamar sebagai seorang pedagang. Demikian pula dengan Raden Djoko Peke yang dikirim ke Madura dan Djoko Krewek yang dikirim ke Balakumba. Mereka bertiga menyamar sebagai seorang pedagang. Tetap dilaksanakan, hanya caranya yang berbeda. Apabila eyangnya, yaitu Sri Raja Sawardana, mengirim lewat Mojopahit dengan menggunakan pengiriman pasukan yang menyamar sebagai pedagang, tetapi jumlahnya besar, puluhan orang. Ini menimbulkan kecurigaan dan mudah dibaca oleh lawan. Oleh sebab itu, pengalaman seperti itu tidak diulang. Bre Kertabumi hanya mendampingi putra-putranya yang pergi ke Belambangan, kembali ke Madura dan ke Balakumba, hanya 2-3 orang. Sedangkan barang dagangannya menyusul setelah dipastikan orangnya sudah sampai di lokasi. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian Bre Kertabumi juga memohon kepada ayahandanya, yaitu Prabu Mojopahit, Sri Raja Sawardana atau Amertowijoyo, yang mana orang-orang yang menghadang ini, orang-orang yang menghadang putranya yang mau menuju ke Belambangan, ini merupakan sebuah tanda ketidaksetiaan kepada kerajaan Mojopahit. Nah, siapa para pejabat yang tidak setia kepada raja? Oleh sebab itu, permohonan dari Bre Kertabumi agar mengirim telik sandi para sandi yudo harus dikirimkan ke tempat-tempat
terutama adalah di daerah Bromo, di daerah Canggu, Ujung Galuh, Kabalan, dan daerah-daerah yang lain, misalnya Kambang Putih di Tuban. Semuanya itu untuk mengetahui benih-benih ketidaksetiaan itu, kalau dibiarkan, akan menimbulkan bahaya yang lebih besar di kemudian hari. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang telah menjadi permintaan dari Bre Kertabumi itu dilaksanakan benar oleh Paduka Prabu Mojopahit. Akhirnya Prabu Mojopahit menyebar Sandiyudo, menyebar Bayangkara ke tempat-tempat yang dicurigai adanya bibit-bibit ketidaksetiaan kepada kerajaan. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita beralih, kita menuju ke Canggu. Canggu adalah sebuah daerah yang ramai dikunjungi banyak orang, karena Canggu merupakan tempat pusat dari perniagaan yang sangat strategis. Canggu ini berbatasan dengan Kahuripan. Di sebelah timur Canggu adalah Kahuripan, sedangkan di sebelah utara Canggu ini ada pelabuhan besar, yaitu pelabuhan Ujung Galuh. Dan kemudian di barat, di wilayah barat, ada Pamotan. Nah, kemudian ada daerah di sebelah utara Canggu. Di sebelah utara Canggu ini juga ikut ramai. Orang-orang banyak berdagang di sana. Hampir 24 jam tidak ada sepinya daerah itu, yaitu daerah Sumengko. Daerah Sumengko itu kalau sekarang adalah termasuk wilayah di Kabupaten Gresik. Sehingga di Sumengko ini banyak orang yang bongkar muat barang, termasuk di Canggu. Di Canggu juga begitu. Banyak orang yang bongkar muat barang. Nah, di dua tempat ini termasuk tempat-tempat yang dicurigai dan tempat-tempat yang menjadi pengawasan bagi kerajaan Mojopahit terhadap bibit-bibit tanda-tanda adanya sebuah ketidaksetiaan terhadap kerajaan Mojopahit. Nah, pagi itu matahari belum terbit, ada 3 kapal yang masuk ke Sungai Emas dari Laut Utara, dari Ujung Galuh. Prajurit-prajurit Mojopahit, terutama prajurit laut, kemudian mengintai 3 kapal yang mencurigakan itu. 3 kapal ini kemudian menyusuri Sungai Emas dan berhenti di Canggu. Para prajurit laut itu kemudian berhenti juga mengawasi apa yang sedang terjadi. Demikian juga para bayangkara yang ada di darat juga mengikuti sedang apa kapal yang bersandar itu. Ternyata
kapal-kapal ini membongkar muatan. Dan pedati-pedati mulai datang. Kemudian kotak-kotak entah apa isinya kemudian dimasukkan ke dalam pedati. Tetapi ada yang mencurigakan. Biasanya untuk membongkar muatan ini mengambil kuli-kuli lokal, yaitu kuli-kuli yang ada di daerah Canggu atau di daerah Sumengko. Tetapi kali ini tidak melibatkan orang Sumengko dan tidak melibatkan kuli-kuli yang berasal dari Canggu. Seakan-akan barang yang diturunkan ini adalah barang yang dilindungi. Jangan sampai ada orang lain yang tahu. Nah, ada 3 orang prajurit Bayangkara yang selalu mengawasi gerak-gerik dari orang-orang yang ada di sana. Ternyata setelah barang-barang ini dinaikkan ke pedati, pengendara pedati itu memacu sapinya. Padahal keadaan masih pagi. Mengapa harus tergesa-gesa seperti itu? Nah, ini menimbulkan kecurigaan. Oleh sebab itu, 3 orang prajurit Bayangkara yang termasuk Telik Sandi dari Mojopahit ini kemudian mulai menghubungi teman-temannya. Dan akhirnya teman-teman dari prajurit Mojopahit ini, Bayangkara ini, kemudian mulai bermunculan. Dan 3 orang itu yang sudah mengontak teman-temannya mengejar 3 pedati yang dicurigai. Ternyata benar, ketika didekati pedati itu, maka saiznya atau kusirnya memacu sapi-sapinya dengan begitu kencang, sampai-sampai sapi ini menoleh ke belakang karena mungkin saking sakitnya cambukan yang diberikan oleh kusirnya. Berhenti. Akhirnya terpaksa kusir yang mengendalikan cikar-cikar itu berhenti. Tiba-tiba di dalam cikar itu 3 orang melompat, lari. Nah, sudah bisa dipastikan ada yang tidak beres. Mengapa harus lari? Akhirnya 1 orang mengejar orang yang lari itu, dan dengan mudah mereka ditangkap. Demikian juga yang lain diberikan perhatian kepada prajurit Bayangkara. Kalian semuanya jangan lari. Kalau kalian lari, berarti kalian minta mati. Oleh sebab itu, jangan kamu lari. Lebih baik kamu menyerah. Aku belum bertindak apa-apa, belum bertanya apa-apa, tapi kamu sudah lari. Ini menimbulkan kecurigaanku kepada kalian semuanya. Coba sekarang bongkar apa isinya di dalam cikar-cikar itu. Mereka semuanya diam. Baiklah, aku akan melihat sendiri apa isinya. Semuanya turun. Jangan ada yang lari. Ingat, aku membawa panah.
Kalau kamu lari, jangan salahkan aku. Kalau kamu akan saya panah. Mereka semuanya diam. Ternyata isi di dalam gerobak-gerobak pedati itu, kotak-kotak itu setelah dibuka, diambil satu, kemudian dibuka, ternyata isinya adalah bubuk misiu. Bubuk misiu yang ada di kotak-kotak, yang dipaku rapi, yang dibungkus rapi. Alangkah terkejutnya prajurit Bayangkara. Akhirnya prajurit Bayangkara bisa memastikan. Makanya mereka melindungi barang ini, karena ini adalah bubuk misiu. Akhirnya 3 pedati ini dibawa kembali oleh 3 prajurit. Kemudian 9 orang termasuk kusirnya ditawan oleh prajurit Mojopahit. Pedati-pedati yang memuat misiu itu akhirnya ditempatkan pada suatu tempat yang aman, dan orangnya juga ditawan di sebuah rumah. Tentu saja mereka diberikan perhatian. Kalau kamu mencoba meloloskan diri, berarti jangan salahkan prajurit-prajurit Bayangkara membunuhmu. Akhirnya 3 prajurit ini kembali ke Canggu. Ternyata di sana sudah terjadi pertempuran. Pertempuran yang hebat antara prajurit-prajurit Bayangkara dengan orang-orang yang tidak dikenal. Demikian juga di sungai juga berkobar. Jung-jung terbakar dan suara ledakan-ledakan di antara kapal satu dengan kapal yang lain, karena mereka menembakkan kanon-kanonnya. Kemudian ada sebuah kapal besar milik kerajaan Mojopahit yang ada di tempat itu, yang sejak awal telah mengintai. Laju dari perjalanan Jung yang dicurigai, dan Jung itulah yang menembakkan kanon-kanonnya ke kapal-kapal milik kerajaan Mojopahit. Dan akhirnya Jung yang besar itu berjalan kemudian menabrak Jung miliknya orang-orang yang dicurigai tadi, sehingga satu Jung tenggelam dan orangnya banyak yang menceburkan diri ke Kali Emas. Dan oleh orang-orang prajurit-prajurit laut Mojopahit, hal itu tidak disia-siakan, karena jelas mereka melakukan perlawanan, melakukan tembakan dengan kanon. Berarti dia musuh yang harus dibasmi, yang harus dibunuh. Akhirnya 2 Jung yang lari ditembak oleh kanon milik kapal-kapal yang ada di Kali Emas itu, tentunya miliknya kerajaan Mojopahit. Dan tembakan itu mengenai satu Jung, dan karena terkena bagian belakang, langsung kapal ini pecah, dan kemudian orang-orangnya berhamburan masuk ke dalam kali. Dan satunya masih bisa meloloskan diri, dan orang-orang yang mendarat, Jung ditinggal begitu saja. Tentu saja
prajurit-prajurit Mojopahit tidak mau kehilangan jejaknya, terus dikejarnya, sehingga terjadi pertempuran hebat di Canggu. Ternyata pertempuran itu tidak hanya di Canggu, karena ada berita dari prajurit-prajurit Bhayangkara. Di daerah Sumengko juga terjadi pertempuran antara prajurit-prajurit laut Mojopahit melawan orang-orang yang tidak dikenal. Akhirnya mereka yang berada di Canggu, prajurit-prajurit Mojopahit dan prajurit-prajurit Bhayangkara ini, sebagian ada yang dikirim ke Sumengko, sehingga dua pertempuran terjadi, yaitu di Sumengko dan di Canggu. Korban berjatuhan. Tetapi ada yang heran. Ternyata ada wanita yang ketika kapal itu ditembakkan, kanon itu mengenai kapal atau mengenai jung, yang salah satu penumpangnya adalah perempuan, dan perempuan ini tenggelam dan mati. Kemudian orang-orang yang ada di situ mencoba untuk menyelamatkan wanita itu dan kemudian dibawa ke darat. Tetapi wanita itu sudah kaku, sudah mati. Kemudian prajurit Bhayangkara datang mencoba untuk menyaksikan siapa wanita itu. Tetapi prajurit-prajurit lawan di tempat itu mempertahankan mati-matian. Seakan-akan dia memilih mati daripada menyerahkan wanita itu, walaupun dia sudah mati. Akhirnya datangnya prajurit-prajurit Mojopahit Bhayangkara semakin banyak, dan orang-orang lawan-lawan yang ada di Canggu itu sudah tidak berdaya, sehingga pertempuran sudah tidak seimbang. Oleh sebab itu, setelah para pemimpin Mojopahit yang ada di daerah Ujung Galuh dan di daerah Kahuripan datang, maka mereka memerintahkan untuk menghentikan pembunuhan-pembunuhan itu, karena mereka sudah tidak berdaya. Tetapi jika ada yang mencoba melawan, mau apa lagi? Mereka harus dibasmi dan dibunuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, siapa sebenarnya wanita itu? Dan mengapa wanita itu ada di dalam kapal? Dan ternyata kapal-kapal itu memuat bubuk-bubuk misiu yang diangkut dengan pedati-pedati. Entah mau dibawa kemana. Ternyata wanita yang mati itu adalah Bre Kabalan yang ketiga, yaitu Dewi Mahabisi Dyah Sawitri, yang baru-baru saja dia merangkap jabatan menjadi penguasa di Paguhan. Nah, berarti ada dua nama wilayah, yaitu Paguhan dan Kabalan. Karena penguasa Kabalan dan Paguhan, yaitu Dewi Mahabisi Dyah Sawitri, ada di dalam kapal itu, dan mereka melakukan perlawanan terhadap orang-orang Mojopahit. Ada apa ini? Nah, Dewi Mahabisi Dyah Sawitri
adalah istri dari Bre Wengker yang kelima. Bre Wengker yang kelima ini tidak lain adalah Raden Girisa Wardana. Dan ternyata Raden Girisa Wardana ini membuat gudang-gudang penyimpanan misiu yang berada di sebuah tempat, yaitu di sebelah utara Canggu, tepatnya adalah di kota Sumengko. Tentu saja berita itu sangat mengejutkan orang-orang Sumengko. Ternyata di Sumengko ada gudang-gudang misiu yang jumlahnya sudah sekian banyaknya. Ini merupakan hari yang apes bagi mereka. Biasanya aman-aman saja. Biasanya tidak ada masalah. Penurunan misiu itu aman. Sampai pengiriman menuju ke Sumengko. Dan sampai penyimpanannya pun aman. Tetapi kali ini apes. Dan itu pun juga disaksikan oleh beberapa orang. Karena ada seorang laki-laki yang selalu dijaga, yang selalu dikawal. Mereka ternyata mungkin dicurigai tidak lain adalah Raden Girisa Wardana, yaitu penguasa Wengker atau Bre Wengker. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Dewi Mahabisi, dia Sawitri, dibawa ke Sumengko dan rencananya akan dikebumikan, akan diperabukan di tempat itu, yaitu di Sumengko. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah Raja Mojopahit menerima laporan tentang kejadian yang ada di Sumengko dan di Canggu, yang kemudian membawa sebuah nama, yaitu Dewi Mahabisi dia Sawitri, yang mana dia adalah Bre Kabalan, penguasa Kabalan, yang menjadi istri dari Raden Girisa Wardana. Akhirnya Raja Mojopahit, Prabu Sri Rajasa Wardana atau Mertowijoyo itu menjadi sadar bahwa ada bibit-bibit perpecahan di antara keluarga. Karena setelah Dewi Suhita meninggal, yang menikah dengan Raden Pangkaja yang tidak mempunyai keturunan, akhirnya kekuasaan Mojopahit diturunkan ke adiknya Dewi Suhita atau Ratu Kenconowungu itu. Akhirnya adiknya Suhita atau Ratu Kenconowungu itu tidak lain adalah Raden Kertowijoyo. Kemudian Kertowijoyo menjadi Prabu Mojopahit. Nah, Kertowijoyo ini memiliki anak, yaitu Bre Wengker, yang bernama Raden Girisa Wardana. Tetapi karena adat kebiasaan di Mojopahit, apabila ada raja yang mati, yang meninggal, yang wafat, tetapi tidak mempunyai keturunan, tetapi mempunyai saudara, maka kekuasaan itu dibagi, yaitu setelah raja yang tidak punya keturunan itu meninggal, maka digantikan kepada adiknya sampai adiknya meninggal. Tetapi kalau sudah meninggal, kemudian masih ada saudara di bawahnya atau punya adik, maka adiknya itulah yang menggantikan kedudukan sebagai raja. Nah, Kertowijoyo yang menggantikan kedudukan sebagai seorang raja dari Dewi Suhita, ternyata Raden Kertowijoyo ini masih mempunyai adik, yaitu Mertowijoyo.
Kemudian Mertowijoyo yang sekarang ini menjadi Raja Mojopahit bergelar Sri Rajasa Wardana. Nah, inilah yang menjadikan sadar bahwa di dalam kerajaan Mojopahit tidak lama lagi terjadi perpecahan-perpecahan. Karena yang namanya bubuk misiu itu tidak lain adalah digunakan untuk peperangan. Bubuk-bubuk misiu itu adalah merupakan salah satu perangkat untuk bisa mengendalikan atau mengoperasikan kanon-kanon yang ada di kapal-kapal perang. Oleh sebab itu, kecurigaan adanya sebuah tanda-tanda pemberontakan yang dilakukan oleh anaknya raja terdahulu, yaitu Raden Girisawardana, maka sudah jelas. Tetapi Raja Mojopahit tidak bisa menggelandang Raden Girisawardana ke pengadilan karena tidak terbukti melakukan perlawanan, tidak terbukti melakukan pemberontakan. Karena sebuah pertempuran yang terjadi di Canggu dan yang terjadi di Sumengko dikatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Oleh sebab itu, di samping itu juga raja yang sekarang ini berkuasa dengan Raden Girisawardana adalah dia keponakan raja. Bagaimana menghukumnya? Karena dia adalah termasuk punggawa kerajaan Mojopahit. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, inilah yang menjadikan Bhre Kertabumi, anak dari Prabu Mertowijoyo, menjadi lebih waspada. Karena nanti apabila ayahnya meninggal, padahal dirinya sudah diangkat menjadi pangeran pati atau pangeran mahkota, tentu saja dirinya yang akan menggantikan. Tetapi ada pihak lain, yaitu putra mahkota dari raja yang terdahulu, yaitu Raden Girisawardana, juga berambisi untuk menduduki kerajaan Mojopahit. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah perhatian bagi Bhre Kertabumi untuk menata diri, bersiap-siap, jagani yen Prabu Mojopahit Sri Rajasa Wardana atau Mertowijoyo wafat. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah Bhre Kertabumi sudah mengirimkan putra-putranya kembali ke Madura, ke Belambangan, dan ke Balakumba? Dan bagaimanakah? Apakah yang akan terjadi di kerajaan Mojopahit setelah Prabu Mojopahit Sri Rajasa Wardana atau Mertowijoyo meninggal? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, ikuti terus cerita ini sampai selesai. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.